au waladin sholihin yad'u lahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul mukarramin wal mukarramat, yang mulia, yang terhormat para alim alimah, para ustadz ustadzah, para kiai, para tuan guru, para nyai guru, para haji, para calon haji, para hajjah dan calon hajjah, amin. Yang terhormat sahibul bait, sahibul hajjah, Ibu Endang sekeluarga dan sekeluarga besar dari almarhum Bapak Sukirman, Sukirno, maaf, Sukirman. Yang terhormat juga aparatur pemerintah, sipil, militer maupun Polri, kalau ada Bapak RT, Bapak RW, Bapak Hansip ada, Bu RT, mana dia? Ada, aduh, maaf. Juga ada para ustazah yang belum bisa saya absen satu-satu, pimpinan-pimpinan dari 4 majelis taklim ya Bu ya. Ya, kurang lebih ini semuanya ada 1000 orang. Nolnya gelundung ke got. Iya. Bapak-bapak kalau ada juga beberapa orang bapak-bapak ini ya, ibu-ibu mayoritas ya, yang semoga dan selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga ada beberapa remaja kita, anak-anak kita di dalam nih ya, yang ikut ngaji juga. Saudari-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang apapun alasannya, kita bisa memenuhi undangan dari keluarga besar Bapak Sukirno, yaitu Bunda Endang sekeluarga. Ini merupakan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri bersama. Juga salawat serta salam marilah kita curahkan ke pusara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang insyaallah kita ngaji bareng ya, kita baca Quran bareng, kita zikir bareng, khusus mendoakan ar-ruh dari almarhum Bapak Sukirno. Semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang layak, kubur beliau dijadikan raudhah min riyadil jannah, amin, dan selalu mendapatkan cucuran rahmat dari sababiyah putra putri beliau yang soleh solehah, juga yang ditinggalkan selalu berdoa untuk beliau ya. Juga umumnya untuk kita semua, semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti ending dari kehidupan kita husnul khotimah, amin. Nah begitu Bu, kalau masih hidup semoga husnul khotimah. Kalau udah mati, kita dengar kawan kita meninggal dunia, semoga husnul khotimah. Ada juga kita yang masih hidup, semoga husnul khotimah. Yang udah mati kita doakan supaya Allah ampuni. Yo dengar kawannya semoga husnul khotimah, udah kagak ada. Ya, aduh.
Mohon maaf Ibu, agak lambat juga tadi saya janjian sama Bu Endang. Tadi saya bilang saya saat ini masih ada acara di Kesultanan Banten. Jam 1.30 saya sampai di tempat saya depan Al Amanah tadi jam 1.30 lewat dikit lah ya. Kejar-kejaran waktu. Dan saya dari sini ke rumah sakit Pelni sebentar, pulang sakit Pelni langsung berangkat lagi ke Kesultanan Banten balik. Karena acara nanti sampai malam. Kebetulan acara di Kesultanan Banten 3 hari 3 malam dari hari Jumat kemarin. Iya, karena ada lagi penting itu acara 3 hari 3 malam kita di sana. Ya, kebetulan tadi ada anak-anak mau santri mau antar saya ke sini, nggak usah, pada sibuk semua. Saya bilang udah, saya berangkat sendiri saja. Ibu-ibu saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara di siang ba'da zuhur ini semoga mendapatkan barokah, hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Dalam rangka haul almarhum Bapak Sukirno yang kedua. Jadi haul kedua, haulain. Ya, haul itu bahasa Arab. Ya, haul itu artinya genap 1 tahun. Ya, kalau orang Arab bilang genap 1 tahun, haul. Lidah kita orang Indonesia macam-macam tuh. Ada yang ngekol, ada ngekol. Mentang-mentang ibu-ibu masaknya banyakan pakai kol, ngekol. Ya, apalagi bahasa lainnya. Mendak tahun ada lagi ya. Kalau bahasa orang Arab haul. Haul itu genap 1 tahun. Cuma kalau tahun kedua ya haul kedua gitu ya. Haul ketiga. Kebetulan ini almarhum Bapak Sukirno yang kedua ya. Haul yang kedua ini ya. Ya, kita juga jangan sampai semua beliau insyaallah husnul khotimah di akhir kehidupannya. Di rumah sakit dan masih megang tasbih terus, walaupun tidak sadar, tapi tasbih ini terus tertarik. Tangannya mentarik tasbih terus, walaupun tidak bisa bicara udah, tapi tarik tasbih terus ketika beliau menjelang ajal tiba. Insyaallah husnul khatimah. Tuh, kita kan maunya begitu Bu, jangan yang sekaratnya begini. Sekaratnya mata melotot, ya. Sampai kejet-kejetnya 1 minggu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini baru layak almarhum. Jangan ada orang agama lain selain Islam almarhum. Ntar dulu, meninggalnya lagi maksiat kepada Allah, almarhum. Mana ceritanya? Ya di akhir kehidupannya ketika dia berbuat maksiat di hadapan kuasa Allah, kok almarhum? Ibu tahu arti almarhum? Nah itu dia. Ibu tahu almarhum artinya apa? Orang yang disayang oleh Allah. Masa mati lagi di perut jablay almarhum? Yang bener aja Bu, yang bener aja almarhum, iya kan? Iya, habis nyebutnya gimana? Mendiang aja, mendiang. Jangan pakai bahasa almarhum ya. Rahimah yarhamu rahmatan fahuwa rahim wa dzaka marhum. Jadi yang dirahmati, yang disayang oleh Allah. Ini sembarangan ibu bilang almarhum, so tahu aja. Ketahuan meninggalnya dalam keadaan maksiat, bilang-bilangnya ibu almarhum. Iya ya Bu ya. Jadi ibu harus ngerti almarhum itu artinya apa. Orang yang disayang Allah. Dulu ketika njid saya, njid itu kakek ya, njid itu kakek ya. Ketika kami cari-cari, biasanya kamarnya ada tuh ya. Nah ini njid kemana nih? Biasanya masih baca Quran ba'da subuh. Biasanya kami udah tradisi keluarga, jadi ba'da subuh setelah zikir aurat baca hizib, selesai baca sholawat 1000 kali minimal, baca Quran. Jadi nggak habis sholat subuh tidur lagi Bu.
Apalagi yang udah kena penyakit gula tuh ya, enak banget kalau habis sholat subuh tidur lagi. Untung masih sholat subuh, kadang-kadang sholat subuhnya kagak ada. Iya, habis sholat subuh enak banget tuh ibu ya. Ini orang Betawi orang mana banyak nih? Tiang Jawi wonten kata Jalmi Sunda aya Betawi. Iya. Ya Allah. Ketika kami cari injil kami itu kemana, injil nih kemana nih ya? Biasanya kok ada suara pada subuh. Tadi masih ada kedengar suara nih. Agak-agak samar-samar nih kamar beliau nih ya. Kebetulan saya nginap biasanya kalau malam Ahad itu kami nginap. Nggak ada sekolah kan, libur dulu waktu SMP saya nginap. Injil suaranya tadi kok berhenti, baca Quran berhenti, makin lama makin kecil. Kemana beliau nih ya kan? Lu jam 6 kok belum keluar nih. Ketuk pintu, pas ketuk pintu lagi duduk bersila, mushaf Quran masih terbuka, kalamnya masih dipegang, jit sama adiknya jit tuh disentuh langsung jatuh. Kita mau kayak gitu tuh ya. Jadi matinya husnul khatimah, jangan meninggalnya dalam keadaan maksiat kepada Allah. Dan orang meninggal itu bagaimana kebiasaan masa hidupnya ya, begitu. Kalau masa hidupnya sering baca Quran, insya Allah pas meninggalnya pas habis baca Quran ya. Kalau dia sering sholat sunnah, pas habis sholat sunnah. Kalau dia sering puasa sunnah, ya pas habis puasa sunnah, gitu ya bu ya. Hidup ini bentar, hidup ini nggak lama, bentar ya bu ya. Hidup ini bentaran, nggak lama. Kalau kita mau berkaca, bercermin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cuma 63, umur saya 53, tinggal 10 tahun lagi kalau sampai. Nah kalau hari ini siang ini yang ngaji nih ada umurnya yang 62 tahun 11 bulan, sebulan lagi bu, buru-buru minta makan yang enak-enak sama anak cucu. Sebulan lagi sebulan lagi kontrak habis. Sekarang udah 62 tahun 11 bulan. Ibu berapa bu? Punten ibu. Bunda berapa bunda? Berapa? 45. Yang bener 60. Dapat bonus bu, udah 2 tahun tuh. Bunda berapa bunda? 6. Tuh udah dapat bonus. Bunda berapa? 55. Wah tuan bunda dengan saya baru 53 baru. Gitu ya, masih energik ya. Saya lihat, kelihatannya baru 40 nih. Nggak taunya udah ada warna 2 nih jenggot. Ya warna ini nggak bisa dibohongin nih. Ya, itu bu. Ya. Yang namanya maut kalau datang menjelma di hadapan kita, sang malakul maut pun tiba di hadapan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang tiba di hadapan kita, nggak bisa dimundurin dan tidak bisa dimaju-majuin. Ya bu ya, itu namanya ajal. Kalau umur boleh minta panjang, ada doanya. Doa apa doa? Ayo saya mau nanya, doa apa doa? Itu kan bahasa Arab bu ya. Walaupun sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, tetap aslinya bahasa Arab. Kalau doa
dod, alif, ain, doa. Artinya hilang lenyap. Kalau doa, dal, ain, alif, hamzah. Artinya tolabun minal adna ilal a'la. Permohonan kita sebagai makhluk yang rendah kepada yang maha tinggi, Allah subhanahu. Jadi yang benar doa. Makanya kita sok salah-salah sih ngomong. Lidahnya orang Indonesia kayak gitu itu, ya kan? Saya orang Serang Banten, Bu. Kalau di Serang Banten itu udah menjadi tradisi lahjahnya itu, orang Serang itu kalau bilang Ahmad itu Ahmad, kalau Muhammad Mukamad, kalau Hasan Kasan, kalau Husain Kusen. Kalau ada orang namanya Bapak Haji Muhammad Hasan, kecepatan ngomongnya Bapak Kaji Muka Macan. Ya itu orang kita kan begitu lidahnya, lahjanya kesleo. Doa jadi doa, salamah jadi selamat, tasakuron jadi tasakuran. Ya betul. Lah iya lidah orang kita. Betul. Iya. Kalau doa minta panjang umur boleh. Allahumma tawil umurana. Boleh. Allahumma tawil a'marana. Boleh. Ya Allah panjangin umur kami dalam ibadah. Boleh. Tapi kalau ajal mah nggak ada minta panjang. Allahumma tawil ajalana. Ya nggak ada. Kalau ajal nggak bisa diminta, Pak, Bu. Kalau ajal itu sudah batas waktu. Tuh. Enggak. Kalau umur bisa minta panjang. Dulu Bapak Presiden kedua, Bapak Haji Soeharto, ya, Indonesia dokter kepresidenan sudah memvonis bahwa beliau sudah tidak ada nafas karena harus pasang ring dan sudah tidak ini, detak jantungnya sudah beraturan. Oper lagi ke luar negeri, pasang berapa ring dan sebagainya, tetek bengeknya bisa panjang setahun lagi. Padahal sudah vonis, wah ini paling beberapa saat lagi sudah tidak ada. Keluarganya berdoa, minta panjang umur bapaknya dan sebagainya. Bisa, kalau ajal nggak bisa. Ajal tuh sudah paten, nggak bisa. Cuma yang kita minta, yang disunahkan tuh kalau kita sholat di rakaat terakhir, sujud terakhir, kita berdoa yang disunahkan Rasulullah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Tuh. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau supaya akhir kehidupan saya bagus. Kan gitu, Bu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kalau doa kan gitu, kalau terakhir, sujud terakhir dalam sholat. Berlama-lama saja ibu minta saja, situ banyak. Yang disunahkan tadi, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Bu ya. Iya. Sekali lagi, umur kita kalau berkaca kepada Rasulullah 63, bentar, nggak lama. Dunia ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat apa itu? Yo. Surat Bu? Al-Mulk. Tuh ibu tuh. Iya, Tabarak. Iya, awalnya Tabarak, ya. Nama surahnya Al-Mulk. Ya. Itu disunahkan kapan membacanya? Sebelum tidur. Tiap hari sebelum tidur baca Al-Muluk dulu. Ya, Bu ya. Ya, kalau mau tidur baca surat Al-Muluk dulu. Yang disunahkan Rasulullah baca surat Al-Muluk, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
Terus tiupkan kedua belah tangan kita, tiup ke kedua belah tangan kita, diusap ke wajah, terus ke badan, baru tidur. Baca itu nggak ibu? Iya baca. Ya. Tuh. Itu Rasulullah, Nabi Muhammad kalau mau tidur juga gitu. Baca itu. Nah, ada di ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan maut dan kehidupan ini adalah ujian bagi kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling banyak memunculkan kebaikan-kebaikan? Bu, ya. Jadi mati ujian, hidup ujian, sama. Nggak ada ujian hidup di dunia, nggak ada yang enak, nggak ada. Allah nggak pernah janji kepada kita bahwa hidup itu mudah, nggak ada. Ya bu ya, Allah nggak pernah janji sama kita bahwa yang namanya hidup di dunia itu mudah, tidak ada. Yang ada Allah ngomong inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Allah nggak pernah janji hidup ini mudah, tidak. Hidup berat. Ya bu ya, ujian, hambatan, rintangan, fitnahan, adu domba, menghampiri kehidupan kita. Kadang kita lagi berumah tangga enak-enak, diguncang bahta rumah tangga, hancur acak-acakan. Kehidupan kita, usaha kita yang udah bertahun-tahun kita pupuk habis. Gimana? Kita bukan rasul, kita bukan nabi, kita bukan ulama. Yang nabi aja bu dibombardir sama Allah habis-habisan. Nabi Ayub tahu? Nabi Ayub kenal nggak Nabi Ayub? Kenal Nabi Ayub? Nggak kenal ya, Bu. Tahu ya, tapi ya Nabi Ayub. Tahu sejarah Nabi Ayub? Itu nabi, Bu. Itu nabi. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian, hambatan, rintangan luar biasa dalam kehidupan beliau sampai beliau diusir dari tengah masyarakat. Ya, Bu ya. Iya. Lagi enak-enaknya ibadah, rumah bagus, ternaknya mulus, tandurnya subur. Ketika itu ada yang nggak senang, Bu. Ada yang nggak senang dengan Nabi Ayub nih. Ngelihat doang, Bu. Ngelihat doang, takut asar gitu. Belum ya, Bu ya. Iya. Nabi Ayub itu, Bu, lagi enak-enaknya berumah tangga, anaknya soleh, istrinya cantik, harta bendanya banyak, sawahnya luas, ladangnya luas, ternaknya mulus, subur, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, totoh, tentrem, kertora, harjo, subur kang sarati nandur, murah kang sarati nuku. Tak ngomong naon cina. Teka harti cina ngomong naon. Kebetulan lidah saya gado-gado. Bu, ini Nabi Ayub, ya, lagi enak-enaknya ibadah, istri cantik, anak soleh-solehah. Wow, ada yang nggak senang. Siapa yang nggak senang? Yang muji Allah tapi tidak lewat langsung Allah. Ada orang yang sirik, dengki, hasad. Ketika itu makhluk yang paling hasad, sirik, dengki adalah iblis. Zaman kita sekarang iblisnya banyak. Ada iblis yang berbentuk manusia, itu yang lebih berbahaya. Kalau bahaya mah biasa, ini pakai tasdid, bahaya. Jadi ketika Nabi Ayub alaihi salam diuji Allah, itu tidak langsung Allah. Ibu bisa baca di dalam kitab Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain. Kitab itu tentang hak dan kewajiban suami istri dan berumah tangga. Namanya kitabnya apa? Uqudul Lujain, kalung perak.
Uqud itu kalung, lujain itu perak. Itu Nabi Ayub, Bu. Saya cerita ya. Nabi Ayub sedang enak-enaknya ibadah, keluarganya harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Nih iblis nggak seneng hati nih ngelihat hamba yang soleh, rukun, adem, ayem, rahayu keluarganya, anaknya soleh soleha, istrinya cantik jelita, beliaunya gagah perkasa. Nih iblis mulai nih, ya Allah, yang begitu jawabannya, iya anggap aja begitu dah dulu, susah amat tinggal dengerin. Ibu-ibu emang begitu Allah jawabnya. Ibu udah tinggal dengerin aja dulu. Ya Allah, kata iblis, tolong berikan kuasamu kepadaku untuk menguji si Ayub, sampai di mana nilai keimanannya kepada engkau. Kalau diuji apakah dia masih beriman, masih cinta kepada engkau, masih taat beribadah kepada engkau atau tidak. Kata iblis. Kata Allah apa? Sok, monggo, mangga, saya berikan kuasaku kepadamu. Kata Allah, silakan aja kalau kau bisa. Itu Bu, ya namanya ternak lagi pada bagus, tanduran lagi pada mulus, tanpa penyakit, dikit lagi mau panen. Itu iblis duduk, Bu, di pematang, di galengan lah bahasa orang kita. Pematang tuh bahasa Indonesia yang bagus, kita nyebutnya galengan. Galengan, tahu galengan? Pembatas sawah itu loh. Kotak-kotakan sawah itu loh, segalengan itu. Ada yang nggak paham, Bu? Ya, karena nggak punya kampung. Biasanya orang Betawi kali ya, nggak tahu sawah. Iya. Ini iblis duduk di pematang sawah. Ya, duduk nih iblis nih ya. Wow. Biar jangan ngantuk ibunya, iblis meniupkan angin merah. Itu Bu yang namanya sawah ladang, ternak terbakar habis, tidak tersisa. Udah mau panen habis. Itu buat persediaan makan 1 tahun ke depan. Ternak mati, onta mati, sapi mati, gandum terbakar habis, tidak tersisa. Usaha Nabi Ayub mulai digemboskan. Kalau kita pas lagi buka toko, buka perusahaan, buka usaha, dibombardir sama Allah. Wah, budal rungkad gara-gara iblis. Jadi Allah kalau menguji itu macam-macam, rungkat. Rungkat. Habis Bu, tak tersisa. Nabi Ayub melihat itu, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Tarik tasbih makin kencang, sholat makin rajin. Kita digituin, ya Allah, ratusan juta udah saya modalin, tunggang tonggeng setiap hari, tahajud, duha sudah saya lakukan, sedekah terus, habis juga. Nah, udah berburuk sangka sama Allah, udah enggak lulus. Nabi Ayub melihat itu habis, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Tarik tasbih makin kenceng. Ya Bu ya. Obatnya apa obatnya? Rungkat. Ya udah rungkat, obatnya apa? Sering baca habis sholat subuh, la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah
Shadiqul wa'dil amin. Nah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali ditutup Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Satu. Yang kedua, sholawat emergensi dibaca, sholawat darurat dibaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikut ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qaddaqat, qaddaqat, bukan kodokot. Kodok mau bawa. Apaan? Ini pakai pil segala nih. Apaan? Diulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya Allah, curahkan salawat engkau kepada kanjeng Nabi Muhammad. Qaddaqat hilati, telah sempit kehidupan perjuanganku ya Allah, perjalananku sempit. Qaddaqat hilati, hilati, ha ya lam, hilati itu perjalanan hidup, penghidupan. Adrikni ya Rasulullah, tolong ke ya Rasul. Nah, baca 41 atau 100 kali habis sholat subuh. Kalau kita sedang dibombardir sama Allah, jangan dijauhin. Nanti Allah kasih buka jalan penghidupan yang tertutup dari 4 penjuru, buka. Ya Bu ya. Nah, diulang coba bareng. Allahumma qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Nah, kalau baca sholawat, ibu bayangin ibu ada di raudhah, ibu lagi duduk di dekat raudhah atau di depan makam Rasul lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa enggak ya Rasulu? Karena ada yang nida, di depannya ada idhofah, enggak boleh Rasulu, jadi Rasulam gitu. Nyuwun tulung ya Rasulullah, ya adrikni ya Rasulullah. Ibu bayangin, keluarkan imajinasi ibu ada di raudhah. Lah saya belum ke sana Pak Kiai. Umpama ibu aja lihat di YouTube raudhah Masjid Nabawi, nanti ibu kelihat. Bayangin ibu ketika itu ada di situ. Supaya khusyuk bagaimana? Ibu merem, kedua belah mata ibu pandangan ke depan 1 titik. Merem, kedua pandangan merem ini memejamkan mata, ibu satukan di 1 titik di kening. Nggak bakal kemana-mana. Hati ibu, pikiran ibu nggak kemana-mana. Ya, gitu. Cobain aja. Ibu zikir, mata ibu melek, insya Allah matanya kemana, mulutnya kemana, hatinya juga kemana-mana. Ya. Tapi kalau sholat nggak boleh merem. Kalau sholat merem makruh. Kenapa? Anggotanya harus menjadi saksi kita ibadah. Mata itu. Kalau sujud jangan merem. Kalau sujud jangan buru-buru. Jangan apaan dibaca? Lah, iya kagak jelas. Apaan? Coba aja Bu, baca sholawat 1000 kali
masih lebih bagus 100 kali bacaan ibu jelas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Itu namanya sholawat Jibril, dan sampai saat ini malaikat Jibril baca itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, namanya sholawat Jibril. Saya baca minimal paling dikit kalau keburu-buru 1000 kali. 1000. Kalau ibu pernah mimpi berjumpa Rasulullah, ibu tak akan tinggalkan itu. Enggak. Saya sudah 7 kali berjumpa Rasulullah dalam alam bawah sadar. Itu. Jadi saya nggak bisa tinggalkan sholawat. Minimal secapek-capeknya saya 1000 sehari. Itu sholawat Jibril, Pak. Tapi jangan, lebih baik ibu baca 100 bacaan jelas ketimbang sholawat. Baca apa? Kalau malaikatnya gua bingung, baca apa loh? Apaan yang dia baca? Kan yang enak sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ketimbang apaan yang dibaca? Kalau jadi malaikat juga bingung. Lah, Bu baca apa ente? Yang jelas sebenarnya sol apa? Sallallahu ala Muhammad, satu ceklek sallallahu ala Muhammad. Lebih afdal ketimbang jelas bacanya sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Agak liris sedikit, ya namanya orang lagi minta tolong, masa adrikni ya Rasulullah, enggak enak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ye, minta tolong sih begitu jutek. Atau minta tolong yang enak, Bu. Emang hadir Rasulullah akan hadir kepada orang yang tulus ikhlas. Kenapa? Bisa Rasulullah kan yang mati jasadnya, ruhnya tidak, dan ruhnya beliau disebut al-arwahul qudusiyah, ruh yang suci. Kalau ibu tulus, beliau hadir, seriwing wangi yang tidak pernah ibu cium ketika itu. Coba ketika ibu umroh haji, ketika ada di Raudhatul Jannah di Masjid Nabawi, ketika ibu tulus assalamualaikum ya Rasulullah, itu nanti ada jawaban dari beliau, langsung ada wangi yang tidak pernah tercium selama ini. Ya kalau minta tolong ya jangan jutek-jutek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Nah, iya, yang namanya orang lagi nyuwun tulung. Iya kan? Iya, gitu ya. Jangan terburu-buru, biar ada koneksi ke beliau langsung. Itu loh ya Bu ya. Gimana? Ngertos betan? Mana yang sudah paham? Tunjuk tangan, boleh pulang. Lo orang udah paham. Ya, itu ya. Mengadukanlah hal kepada Allah lewat sholawat kepada Rasulullah. Jangan mengadukan halnya di status. Sebel banget gue sama bapaknya anak-anak di status. Status FB se-Indonesia Raja baca, status WA se-RW tahu semua. Sebel banget sama bapaknya anak-anak. 17 tahun berumah tangga, BH putus gak diganti. Aduh. Itu jangan mengadu di situ, mengadu Allah kepada Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam ketika orang lain dan keluarga sedang tidur lelap. Bangun. Gak usah bikin status sama juga nelanjangi diri kita sendiri, keburukan kelemahan kita sendiri dibuka, aib kita dibuka, orang lain baca, kita jelekin suami kita, besok malam kita tidur bareng lagi sama dia.
Dusun. Mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf. Soalnya saya sering buka FB lihat ini, waduh, ini ibu-ibu nih nyap-nyapnya di status. Iya, kalau malam tahajud, ya Bu ya, tahajud, bangun tahajud, 3:30 bangun, syukur-syukur jam 3. Baca apa Pak Kiai? Gampang, baca istighfar yang banyak. Itu waktunya istighfar adalah waktu sahur. Baca sayyidil istighfar boleh, hafal sayyidil istighfar, rajanya istighfar, baca istighfar biasa kalau nggak bisa, astagfirullahaladzim ya. Udah jangan banyak macam-macam, istighfar saja, minta ampun sama Allah Bu. Kan rezeki saya lagi sulit Bu, kalau kita udah diampuni Allah, Allah akan kasih jalan keluarnya. Tapi kalau dosa kita belum diampuni, jangan harap. Makanya kalau habis tahajud nih Bu, mendekati sholat subuh 3:30, mandi dulu, punya hadas maupun tidak punya hadas, mandi besar, seger, jadi sholatnya nggak campur ngantuk. Bebersih dulu, mandi dulu. Dingin Pak Kiai, dingin Pak Ustadz, ya ibu nggak biasain, itu mandi sehat Rasulullah. Punya hadas maupun tidak punya hadas, mandi sebelum subuh. Coba mandinya Rasulullah Bu, jangan guyur langsung. Bapak kalau ibu punya hipertensi bisa jeledak pala langsung. Ambil air ya, sebelum subuh itu ki atau energi positif dari air sedang keluar banyak, makanya itu mandi sehat ya, enggak penyakit itu. Kalau mandi jam 6 sore sampai jam 12 malam, ibu kena rematik. Jangan sering-sering mandi jam 6 sore, nggak boleh ya. Rasulullah kalau mandi gayung, siram dulu kaki, siram lagi betis, siram lagi paha, siram lagi perut, siram lagi kiri kanan bahu. Biarkan dalam hitungan 10 detik, tek 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 tek, baru kepala. Nanti sholat subuhnya seger. Kalau belum mandi, sholat subuhnya campur nguap. Nggak jelas teh baca takbir nak. Nggak jelas Allahu Akbarnya. Guyu itu. Jadi ibadah tuh biar jelas Bu bacaannya, jangan campur nguap. Malaikat bingung ntar nyatatnya, mau dicatat buruk dia sholat, dicatat baik kagak jelas bacanya apa ini. Biar pelan pendek, yang penting tepat dan akurat bacaannya, jelas ya Bu ya. Itu Bu, itu kalau istighfar yang banyak. Kalau habis sholat tahajud banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Minta ampun sama Allah. Barangkali dulu-dulu kita bermaksiat kepada Allah, jangan lupa. Sekarang kita disentil sama Allah, zaman dulunya kita ngerumaos Bu, ngerumasa zaman dulu barangkali kita lupa pernah bermaksiat. Tuh, sekarang baru Allah kasih sentil kita. Tuh. Makanya jangan pernah kita tidak akui Nabi Yunus saja Bu, dia punya takwi yang luar biasa. Ini juga sama ya, ini resep untuk membongkar barokah dari Allah, mengeluarkan kita dari kesulitan. Apa zikir tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan kuntum ya Bu,
kuntum. Nah, kalau ibu baca kuntum, lain artinya. Inni kuntu la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Inni subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu, sesungguhnya saya minadz zalimin, termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Aku ya saja kesalahan kita, nanti kita diampuni, dibuka oleh Allah keberkahan. Amin insyaallah. Itu. Jadi kalau kita dibombardir oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jauhi Allah, dekati. Kembali ke Nabi Ayub belum selesai. Lah tadi cerita Nabi Ayub belum beres, baru sawah sama ternak habis. Nabi Ayub makin getol ibadah, makin getol rajin zikirnya. Wah, iblis kalang kabut. Waduh, brengsek nih Ayub nih. Dihabisin ternak sama sawah ladangnya, dia malah hebat ibadahnya. Matur lagi kepada Allah, ya Allah. Yuk. Apa iblis? Ya udah dengerin aja, apa sih? Berikan kuasamu yang kedua kali kepadaku untuk menguji si Ayub sampai di mana nilai keimanannya kepada engkau. Silakan aja iblis, kalau bisa mah. Ini rumahnya bagus lumayan. Iblis duduk di depan rumahnya Ayub. Biar jangan tegang, Bu. Biar jangan tegang. Tapi ibu suka yang tegang-tegang ya? Ada waktu. Apa yang terjadi? Rumah Nabi Ayub semuanya rungkat. Habis, Bu. Rumah segitu besar habis. Anak soleh, istri cantik habis. Rukan habis. Bu, pertama sawah ladang ternak habis, hangus, berantakan, tidak bisa diambil satupun. Rumah hancur, istri cantik, anak soleh-soleh habis dalam rumah. Tinggal sendiri. Apa yang beliau katakan? Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Udah nggak punya rumah. Biar beliau merenung, tafakur, sambil berpikir kepada Allah, saking khusyuknya. Kata beliau, ya Allah, berikan kuasamu kepadaku untuk menguji Ayub yang ketiga. Wow. Aduh. Belum beres ini. Belum tahu dia, belum tahu. Dengerin saya ceramah, sakitnya tuh di sini. Ya. Lagi zikir, duduk bersimpuh beliau. Bu, kalau zikir duduknya jangan bersila ya. Ya, nggak boleh, tidak sopan. Kalau zikir duduknya itu jangan bersila. Ya, duduk iftiros, emok boleh iftiros lah ya, duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat kedua. Ya, begini ya Bu ya. Ya, saya pegal berdiri, duduk apa? Lah kamu guyu. Iya, namanya mau balik ada aja, Bu. Ya, cius Bu, cius. Duduknya zikir begini ya. Tapi kalau ibu mau anti rematik dan asam urat, ceplosin pantat ibu, kaki kiri kanan kepinggirin. 5 menit latihannya.
Kalau ibu udah ada asam urat dramatik, sakitnya tuh di sini. Saya nggak punya dramatik, nggak punya asam urat, karena zikirnya dari muda begini. Saya nggak punya. Jadi kalau saya duduk bersila awet lama. Nggak punya saya asam urat. Duduknya begini kalau zikir, tulang punggung belakang lurusin, ya lurusin, duduknya kaki kanan kiri kepinggirin, pantatnya plus tengah. Ya, latihan dulu 5 menit, nanti kalau udah biasa 10 menit. Nggak ada asam urat, nggak ada. Rematik nggak punya tuh. Iya, nggak ada. Itu duduknya begini, ya, duduk begini. Biasanya saya olahraganya nggak lari-lari, capek bu. Olahraganya begini, zikir, habis sholat subuh, tadris Quran 1 juz, selesai baru saya olahraganya gini, duduk dulu bersila ibu, ya biar enggak pegel saya kan, gitu. Ibu pukul 100 kali telapak kaki ibu, sambil santai saja, sambil baca sholawat 100 kali, kiri kanan sama. Ya, jadi kalau duduk zikir jangan bersila, jangan, itu tidak sopan kepada Allah, kepada orang sudah tidak sopan, apalagi kepada Allah. Tuh, jadi ada adabnya berzikir itu, ya. Tuh. Kalau malam zikir, matikan lampu kamar sholat ibu, jangan terang. Iya, jangan terang-terang. Kata Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani, kalau orang berzikir di keheningan malam dengan cahaya lampu, dia tidak akan menemukan nurnya Allah. Coba gelap-gelapan ketika zikir di kamar sholat ibu di rumah, dengan terang-terangan beda, mu'athiroh dalam batiniahnya beda. Wah, ibu halu ntar mau kena nyangkut pocong jadinya. Ibu kebanyakan nonton YouTube, nonton horor tapi ketakutan sendiri, mau kena sendiri gantung jadi pocong. Ampun dah. Ya, zikir, dekati Allah. Ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beres Nabi Ayub lagi zikir, ya, duduk bersimpu beliau, sedang khusyuk, ya bu ya, karena syarat berdoa kata Sayyidina Ali ada 4. 1, ikhlasun niat, baca doanya niat, pertama khudurul qalbi, konsentrasi. Kalau berdoa zikir, 1 syaratnya konsentrasi biar ada kabel sambungan kepada Allah dan Rasulullah. Yang kedua, ikhlasun niat, apa yang ibu baca ikhlas. Lebih baik sedikit ikhlas ketimbang ribuan ibu gak ikhlas, akhirnya ngomongnya ngaco. Apa nih baca subhanallah jadi apaan, udah campur nguap lagi. Aduh, ampun dah. Lebih baik dikit tapi jelas bacaannya. Istighfar ya istighfar, astagfirullahaladzim, sambil mengenang masa lalu, barangkali ada dosa yang pernah kita lakukan, fitnah tetangga, fitnah teman kita, ngadu domba teman, barangkali itu kan juga dosa yang harus kita ingetin ketika kita istighfar. Jadi ada bias mulut istighfar, hati kita merenungi, tafakur gitu loh, baru kita dapat ampunan Allah. Ketika Nabi Ayub sedang duduk bersimpuh, kata iblis, ya Allah berikan kuasa-Mu kepadaku, nggak senang saya, 2 kali habis-habisan dibombardir, tapi dia masih bersungkem bersujud kepada Engkau dengan berzikir kepada Allah, makin hebat. Sok silakan iblis kalau lo bisa. Yang ketiga, lagi duduk nih Nabi Ayub alaihissalam, dari kejauhan itu duduk juga si iblis. Itu bu yang namanya Ar-Rihul Ahmar, penyakit angin merah masuk ke dalam kerongkong hidung Nabi Ayub, masuk ke dalam paru, dada beliau mulai sesak, terbakar panas, seluruh badannya panas, hatel. Tahu hatel? Gatel. Orang Sunda hatel.
Apel apel ya. Udah seluruhnya gatal Bu, panas gatal. Oh. Sampai kuku beliau ini lecet, kulit beliau kena kuku lecet, sampai gatalnya itu bekas reruntuhan puing dari rumah beliau yang hancur, gentengnya itu dibuat garuk, sampai luka, sampai lecet, sampai bernanah berhari-hari, sampai menjadi luka, maaf, sampai ada belatungnya berhari berbulan, yang beliau minta kepada Allah supaya sembuh, tidak sembuh-sembuh. Di belatung dijadikan teman jadinya. Kalau beliau mau mandi ditaruhin dulu belatungnya di mangkok, habis mandi, habis berwudu taruhin lagi, tapi gak sembuh-sembuh, taruhin lagi aja situ. Masyarakat kalian geli kena penyakit kulit belatungan, diusir sama masyarakat. Sampai segitunya Bu, seorang nabi. Ujian kita belum nyampe kayak gitu, kita udah ingkar kepada Allah. Nabi, rumah, ternak, ladang, istri, anak habis, kita masih ada. Udah habis semuanya, belatungan badan, penyakit gak sembuh-sembuh. Iblis lagi, waduh, ya Allah berikan kuasamu yang keempat kepadaku. Hei iblis, cukup. Marah Allah. Wistamaja utama 1, 2, 3 selesai. Dia hambaku yang soleh, idhab anak mikir kau. Ketika udah diusir di tengah hutan, beliau munajat kepada Allah. Apa kata Allah? Ayub, bangun. Urkud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Kok tegang Ibu? Lah. Ya masa ketawa ke TV terus. Kata Allah, urkud birijlika Ayub. Apa kalau begini apa Bu? Jejak bumi. Makanya orang ilmu zaman dulu itu jejak bumi. Bismillah. Mantap. Itu emang Allah yang ajar Nabi Ayub. Urkud birijlika, hentakkan kakimu ke bumi. Ya. Habis digedik bumi, itu muncrat mata air dari dalam bumi. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Minum airnya, kata Allah. Langsung mandi cespleng. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dengan kunnya Allah maka fayakun. Seluruh koreng, luka, belatung hilang lenyap tanpa bekas. Iblis rungkat. Eleh, lebih ganteng dari semula, lebih bersih kulitnya dari semula. Syaratnya sabar. Ya Bu ya. Tuh. Kalau ibu mau gali sumur, bor jet pump, itu doanya. Harinya hari Kamis sore sampai Jumoah. Jadi kalau mau gali sumur buat minum atau buat mandi supaya bagus airnya, Kamis sore habis asar dimulai. Atau mulainya Jumat pagi, ibu gedik dulu buminya. Bismillahirrahmanirrahim. Urkud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Baca 3 kali, jangan napas, gedik di situ, bor di situ nantinya. Bor di situ. Insyaallah bagus itu, ketemu mata air di bawah sana nanti. Insya. Apa terbukti? Insya Allah saya sudah berapa kali gitu. Sama, bagus. Orang-orang nggak dapat air, kita air itu nggak pernah berhenti. Orang-orang kemarau daerah Rangkas Bitung habis, kita masih ada. Itu. Dalamnya sama dengan tetangga, kita ada terus. Itu tadi ayatnya, urkud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab.
Tuh ya, kalau gali sumur di kampung umpama mau bor jet pump, ini kan lagi musim kemarau nih, apalagi daerah-daerah Kas Bitung, Warung Gunung tuh, itu kemarau halodo itu udah susah air. Caranya kayak gitu, dia bukan tertampah di orang kampung kan, kalau mau bor itu tampah itu digelindingin, di mana dia berhenti nggak di situ ya. Itu mitos orang kampung kan begitu ya, kalau mau gali sumur itu kayak gitu. Itu ada itu caranya, tadi saya kasih ijazah itu, urkud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Kembali ke untuk zikrul maut, bahwa dalam acara ini kita mengingat kematian, bahwa mati kita di depan mata kapan saja bisa. Ajal kita datang menjemput nyawa pun kita nggak tahu, tapi ada isyarahnya. Biasanya 3 bulan sebelum kita mati ada dulu. Biasanya mimpi. Ibu kalau mimpi jalan di atas air sampai bangun nggak temu darat, ya paling 3 bulan lagi dah. Ibu mimpi nih jalan di atas air, kok hebat amat bisa jalan di atas air, tapi sampai kebangun nggak nemu darat, ya udah berarti Allah udah kasih tahu sekitar 3 bulan lagi ke depan. Nah, entar udah 40 hari lagi, nah, itu ada kedut-kedutan di jempol kaki, celedut di depan kaki, tapi bukan kedutan yang lain-lain, jempol kaki. Jempol kaki celedut. Jangan ngerasa aja pikiran. Celedut di jempol kaki mulai, terus ke betis, nanti lain hari lagi sampai ke lutut, cedut. Ya, terus sampai ke pusar. Nah, kalau udah sampai ke pusar ya 7 hari lagi dah kira-kira. Celedut di pusar nih ya. Makanya para ulama tuh suka tahu dia kalau mau mati. Kenapa? Allah udah kasih tahu situ. Itu namanya ilmu firasat ini. Ya. Gitu. Allah udah kasih tahu, cuma kita kagak tahu. Jadi saya kasih tahu Ibu. Biar Ibu siap-siap. Bu, yang namanya mati mah, Bu, orang ketimpa kapas saja mati. Orang ketimpa kapas mati, Bu. Serius, stroke itu kapasnya. Orang ditabrak tikus saja mati. Bukan tikusnya nebeng di bumper truk. Ya kan mati kita nggak tahu, Bu. Habis pulang pengajian saya meninggal kan bisa saja, nggak tahu kita, nggak tahu. Ya tapi memang ada ciri-cirinya tadi, firasatnya itu ada. Iya. Iya. Saya bilang sama Allah, ya Allah jangan dulu ambil roh saya kecuali saya udah paham banget tentang ajaran Islam. Kalau saya udah paham banget, saya udah bisa transfer ke anak cucu saya, udah selesai, udah nggak apa-apa dah. Tuh. Ya Bu ya, ibadah. Kalau orang sudah meninggal dunia, Bu, yang orang meninggal dunia itu kan jasadnya yang mati, bukan ruh. Allah menciptakan jasad 2 kali. Ketika kita masuk alam ajsam kandungan ibunda kita, Allah ciptakan jasad kita pertama. Allah ciptakan jasad kita kedua setelah kita mati, masuk alam barzakh, alam kubur, alam penantian. Nah, nanti pas hari kiamat, alam mahsyar rata semuanya, dibangkitkan namanya alam ba'as. Nah, di situ penciptaan jasad kita yang kedua. Kayak kalau kita mati, yang enggak hancur, Bu, tulang ekor. Enggak. Tulang lain bisa hancur. Tapi kalau Ibu sering baca Quran, walaupun tidak hafal satu Al-Quran, tapi tiap hari baca Quran, tiap hari tidak meninggalkan sholawat kepada Rasulullah, jasad Ibu dihormati bumi. Bumi tidak akan memakan jasad Ibu utuh, wallahi wa rasulihi. Nggak ada ceritanya orang tiap pagi baca Quran, baca sholawat, jasadnya hancur, tidak ada. Seandainya hancur misalnya Ibu tidak di luar daripada itu, tulang ekor tidak hancur. Kenapa? Nanti jasad Ibu dicipta dari tulang ekor itu lagi, berjasad umur 30-33 tahun, semua di alam ba'as. Ruh kita masuk kembali ke situ. Ya Bu ya, jadi ruh ini tidak mati. Makanya dalam Ahlussunnah wal Jamaah, dalam kitab Ar-Ruh,
Itu ada hari Kamis sore, Jumat sampai Sabtu, roh itu langsung mendapatkan pahala ketika anak cucunya berdoa untuknya tanpa perantaraan malaikat. Makanya kita kalau berdoa untuk orang yang sudah meninggal malam Jumat, ya itu ada dalilnya. Karena kenapa? Allah memberikan dispensasi keringanan kepada para roh untuk menjenguk keluarganya. Sampai di rumah istrinya lagi nggak sholat, bukan karena haid, anak cucunya nggak pada sholat, apa nggak nangis roh itu? Yang mereka berharap kita berdoa untuk beliau itu, sampai di rumah beliau melihat kita lagi maksiat. Coba ya Bu ya, tuh kan bagusnya kita lagi baca Fatihah, lagi berdoa, Allah maghfirlahu warhamhu wa'fu anhu, ya Allah ampuni dosa-dosanya suami saya, anak saya, istri saya, orang tua saya, kan gitu. Pas beliau malam Jumat ada hadir melihat kita lagi berdoa, senang ya Bu ya. Apalagi kita bersedekah kayak Bu Endang demi almarhum suami beliau, apa yang dikeluarkan pada hari ini disedekahkan untuk beliau dapat pahala, untuk almarhum pasti sampai. Betul lah, betul. Iya. Apa kata Rasul? Idza mata ibnu Adam in qata'a amalahu illa min salas. Kalau manusia mati terputus amalnya kecuali 3. 1, sodakotin jariyah, sedekah yang selalu mengalir pahalanya. Misalnya nih ibu ke masjid, ada musola, mushaf Qur'annya pada sobek, pada nggak layak dibaca, ibu belikan mushaf Qur'an di toko, wakafkan ke masjid. Selama itu dibaca dan ada di masjid, pahalanya itu untuk siapa ibu mau, akan mengalir terus, namanya jariyah, mengalir gitu Bu. Yang kedua, au ilmin yuntaba'u bih, ilmu yang bermanfaat. Barangkali ibu punya ilmu dikasihkan kepada anak cucu, terus anak cucu mengamalkan terus, ibu udah mati pun masih pahalanya. Ya barangkali kalau ibu pulang dari pengajian ini dapat ilmu dari Allah, perantara saya pada hari ini ibu bawa, ibu pakai ke rumah, kalau saya mati pun besok mudah-mudahan mengalir, ya kan? Ya barangkali mau digebuk saya sama malaikat, entar dulu, entar ada Al-Fatihah dari ibu, ada ilmu yang tadi ibu amalkan dari saya umpamakan, kata ilmu itu, kata amal itu, saya malaikat engkau, entar dulu, ini saya datang ini nolong ini beliau nih, ya kan? Saya ini Al-Fatihahnya dari Ibu Anu, saya dulu pernah ngaji dikasih wirid, maka saya baca sholawat itu terus sampai sekarang. Ntar dulu malaikat, wah engkau iya kan, semoga. Yang ketiga, awaladin solehin yada'ulahu, punya anak yang soleh yang selalu berdoa untuk kedua orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sekali, nggak cukup balas kebaikan orang tua 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali. Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahummaghfirlil mu'minina wal mu'minatal ahya'i minhum wal amwat. Jadi bukan ngedoain dua orang tua kita, tapi orang muslim, orang beriman kita doain juga. Itulah baiknya orang Islam tuh Bu. Iya, ibu dia mah nggak peduli, jangan nggak peduli, orang dia baca doa Allah maghfirlil mu'minin wal mu'minat, ya Bu ya. Tuh, ada pertanyaan ibu? Mangga, sok. Dosa tidak, cuma tidak tepat situasinya Bu Ustazah, begitu. Jadi kalau husnul khotimah itu ketika kita masih hidup, semoga kita ini husnul khotimah. Nah kalau sudah meninggal, semoga Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, jadikan taman sorga kuburnya, diberikan tempat yang layak gitu ya Bu ya. Itu kan kapling cuma dikit Bu, cuma 1 kali 2. Kalau tanpa amal ibadah kan sempit, sesek, ngap-ngap, bisa megap-megap loh Bu di situ. Cuma 1 kali, ya 1 kali 2, kaplingnya kecil, mahal pula Jakarta nih. Iya, per 3 tahun harus perpanjang pula. Bukan orang hidup aja yang kontrak, mati pun di Jakarta kontrak.
enggak diperpanjang tumpuk. Iya, ini belum lama kalau di Saudi Arabia makam itu kan setelah 1 tahun digali, dipindah, ditumpuk karena kan banyak yang meninggal. Jadi kemarin Kiai Haji Maimun Zubair mau dipindah makamnya, itu masih utuh, jasadnya masih utuh, tidak bau. Itu saya bilang tadi, ya kan, beliau hafiz Quran, baca sholawat nggak pernah tinggal tiap hari, ya itu ya Bu ya. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Apa ada Ibu ada yang unek-unek, silakan ya, mangga sok. Iya, iya. Boleh, karena Allah kan bukan orang Arab yang cuma ngerti bahasa Arab, jadi bahasa Sunda mangga, bahasa Jawa monggo. Ya Allah, saya minta mati saya terakhir kehidupan saya husnul khotimah. Gitu ya Allah yang memutar balik hati, maka putar hati saya kepada ketaatan kepada Engkau supaya taat budi kepada Engkau. Boleh saja. Allah paham kok Bu, Allah pencipta seluruh bahasa yang ada di dunia. Jangan lagi kita pakai bahasa Betawi, bahasa Sunda boleh, Jawa boleh, bahasa Inggrisnya kalau Ibu bisa boleh. Monggo, ada lagi yang unek-unek, monggo. Apa Bu? Ya. Al-Fatihah. Panjang Al-Fatihah. Iya. Jangan Al-Fatihah. 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 Ya. Baru baca pelan-pelan baca, jangan kalau cepet-cepet Ibu nggak beres. Bagaimana mau menghadiahkan pahala Fatihah secara baik? Kalau baca iya kena budu, iya kena budu, iya kena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak usah buru-buru. Coba kalau buru-buru, iya kena budu, iya kena. Iya kan? Tuh pelan-pelan aja. Ibu mau kemana sih? Ya kan, paling juga HP lagi, baru cepet-cepet amat. Bangun tidur HP, mau tidur HP. Iya, sampai tidur sama suaminya Ibu bercahaya, kurupan sama selimut bercahaya, kata suaminya, istri saya bercahaya. Pak Ustadz, istri saya punya karomah kali ya, punya maunah. Kenapa Pak? Istri saya tuh kalau tiap malam mau tidur keselimutan itu bercahaya, cahaya HP. Ibu dia. Ibu, jujur aja Bu, ini penyakit Bu nih. Ini kita berjam-jam sanggup. Ini berjam-jam kita YouTubean, sanggup zikir 5 menit aja udah nguap terus. Coba berjam-jam kita nih. Buka mushaf Quran baru juga 1 kaca, baru 1 halaman, nguapnya udah 10 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ibadah mau rajin ya, ada doanya. Biar rajin gitu, nggak ngantuk, ada doanya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma uksa. Ya Allah, kalau saya sanggup paksa. Mohon maaf. Ya memang harus dipaksa Bu, badan ini. Kata Sayyid Abdul Qadir Jalani,
kita mendidik badan kita untuk ibadah pada awalnya itu untuk membiasakan diri harus dipaksa, sehingga doanya Allahumma uksa, ya Allah kalau saya sanggup paksa. Emang saya salah? Jadi untuk terbiasa paksa dulu badan kita ini. Kita lagi ngantuk-ngantuknya ke jam 3:30, 4 sebelum subuh kita pasang alarm, ya bunyi kudu dipaksa bangun Pak Bu, paksa. Udah masuk kamar mandi bebersih, mandi, jangan nggak mandi. Kalau mandi seger nantinya. Jadi nggak ada dingin nanti kena penyakit, nggak ada. Orang mandi subuh itu sakit, nggak ada. Ibu sakit kalau mandi jam 6 sore, tidur habis sholat subuh, penyakit. Tidur yang sunnah itu sebelum zuhur, dari jam 9, jam 10, atau setelah zuhur. Kalau Rasulullah musim kemarau beliau tidurnya sebelum zuhur. Kalau musim dingin beliau tidurnya setelah sholat zuhur. Itu tidur sehat, namanya qailullah. Kalau tidur habis subuh itu namanya hailullah, tidur yang akan menghambat beberapa pintu rizki. Makanya orang dulu, lu jangan tidur habis subuh, rezeki patok ayam, kan gitu. Bener orang dulu, nggak tahu dalilnya, tapi bener. Kalau tidur habis sholat asar, jangan dilakukan kecuali ibu terpaksa lagi sakit. Kalau habis sholat asar, namanya ailullah, tidur yang mengandung penyakit. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ngaji kita siang ini. Dikit lagi sholat asar. Mohon maaf ya Bunda Endang, juga seluruh keluarga besar almarhum Bapak Sukirno, mohon maaf. Kita terus berdoa untuk beliau, khususnya untuk umumnya untuk kita semua. Semoga kita tetap di jalan Allah, dibimbing oleh Allah. Kalau ibu mau dibimbing oleh Rasulullah, jangan tinggalkan sholawat. Ketika kuping ibu berdenging, Rasulullah kangen sama kita, mungkin kita nggak baca sholawat tertinggal. Buru-buru baca sholat. Makanya kalau orang dulu Bu, kalau gitu udah sholawat, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala, itu benar. Ibu aja nggak tahu. Mohon maaf dan terima kasih apa yang ibu semua, Ibu Endang keluarkan untuk kita, dan ibu juga datang sini dengan ikhlasnya. Allah pasti balas dengan kebaikan yang banyak. Jazakumullah ahsanal jaza, barakallahu fikum wa kunna. Semoga Allah memberkahi kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berpesan kepada diri saya dan ibu semua, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, agar tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Ustaz? Ibtigha'an limardatillah wa mahabbatan fi rasulillah ila hadratir rasul wa ala niyatinal qabul bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa taqabbal hasanatihi wa kafir sayyiatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Allahumma anzil rahmatahu wa firata alaina wa ala ahli al-qubur min ahli la ilaha
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takuna lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairar raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqain min urbin wa min ajami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.